Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Aulianita. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi, konsep dasar komunikasi, beserta teknologi komunikasi. Oke, kita bahas dulu dari kata dasar komunikasi itu sendiri. Komunikasi berawal dari bahasa Latin, yaitu kata komunis, menurut Cherry, dalam buku Profesor Dr. Hafid Changma, ya artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata alam bahasa Latin, yaitu communico, yang artinya berbagi. Komunikasi itu sendiri dibagi dalam 3 hal pokok. Yang pertama adalah encode atau penyandi, sign, sinyal, dan decoder. Kita bahas dulu satu-satu. Encode, dia berbentuk kode atau sandi. Komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang berbentuk kode atau sandi. Seperti tulisan, bahasa lisan, verbal simbol, dan visual simbol. Ya, contohnya saja mungkin kalau kita belajar Morse ya pada saat kita pramuka kita belajar Morse mengenai simbol-simbol tertentu. Nah, itu termasuk dalam encode. Nah, yang kedua sinyal itu berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang dalam bentuk gerak tangan, mimik wajah, kata-kata, tulisan, gambar, foto, diagram, dan lainnya. Jadi memberikan pesan atau sinyal. Contohnya misalnya pada saat kita misalnya ingin memanggil pelayan gitu ya. Misalnya kita mengacungkan tangan, kemudian kita mengkodekan lewat mata. Nah, itu kan memberi sign, sinyal gitu untuk memanggil pelayan datang ke meja kita. Kemudian yang ketiga adalah decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Oke, kita lanjut lagi. Jenis komunikasi di sini ada 2, ada komunikasi primer dan sekunder. Komunikasi primer ini komunikasi langsung tanpa adanya manipulasi atau melipat gandakan gitu ya jumlah penerima pesan, tanpa adanya edit gitu ya, cut dan seterusnya. Jadi benar-benar komunikasi langsung berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna atau aba-aba tertentu. Sedangkan sekunder, proses sekunder di sini dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik atau kebendaan yang menghalangi proses komunikasi primer. Ya, misalnya di sini seperti mengatasi hambatan geografis. Proses komunikasi dapat melalui telepon, HP, radio, satelit, video call, voice note, dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari proses jenis komunikasi sekunder. Oke, kita lanjut lagi mengenai teknologi komunikasi. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai teknologi informasi. Nah, khusus di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu apa, Bu? Jadi, teknologi komunikasi perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Jadi, intinya kita melakukan komunikasi tersebut dengan menggunakan perangkat keras atau hardware. Ya, untuk saling bertukar informasi. Penerapan teknologi komunikasi dibagi menjadi 2 tahapan. Ya.
Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Di sini, usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama, dan merencanakan untuk mengadopsi teknologi tersebut yang memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan agenda setting. Di sini muncul ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi dan menyelesaikan permasalahan informasi yang sering muncul. Yang kedua, tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Contohnya adalah teknologi yang saat ini sedang berkembang gitu ya, teknologi VR atau virtual reality. Teknologi VR tersebut atau augmented reality dan VR itu pertama dilakukan inisiasi dulu, dikumpulkan informasi sebanyak-banyaknya bagaimana supaya teknologi tersebut sebelum diterapkan dilakukan nih pemahamannya, bagaimana cara nanti untuk diadopsi teknologi tersebut dengan cara dibuatkan agenda setting ya. Sebelum nanti diimplementasi, munculnya ide tersebut, diadopsi apa teknologi VR tersebut untuk menyelesaikan masalah apakah teknologi itu, sehingga teknologi itu bisa muncul ya. Yang kedua adalah tingkatan matching. Di sini yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Artinya dari permasalahan yang ada, teknologinya yang mana yang cocok. Gitu. Kemudian barulah diadopsi dan diimplementasikan. Yang kedua baru setelah inisiasi adalah implementasi. Di sini implementasi terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah redefining, yang kedua adalah clarifying, dan yang ketiga adalah routinizing. Redefining di sini mengatur, menyusun, jadi define, gitu ya. Mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi atau mental serta kebiasaan untuk seseorang dalam melakukan teknologi komunikasi yang diperlukannya. Kemudian yang kedua adalah clarifying. Di sini meyakinkan pada semua anggota tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Dulu, pada zaman dulu sebelum adanya internet itu dianggapnya sebagai hal yang tabu gitu ya, sebelum diterapkan. Padahal pada saat sekarang mungkin kita nggak bisa hidup tanpa internet. Kita pada saat bangun tidur aja pegang handphone, kita butuh internet gitu. Nah, itu pasti ada prosesnya sebelum diimplementasikan. Nah, pada saat diimplementasikan juga memiliki tingkatannya, redefining, ya, mengatur, menyusun, memodifikasi apakah sesuai dengan keperluan orang-orang saat ini untuk melakukan teknologi komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah clarifying, meyakinkan orang-orang bahwa teknologi ini nanti akan bagus gitu, sehingga menjadi sesuatu yang tidak asing lagi berdasarkan sejarah-sejarah yang ada pada teknologi komunikasi tersebut. Yang ketiga adalah routinizing. Di sini dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi. Nah, kita lanjut lagi mengenai perspektif teknologi komunikasi. Dibagi menjadi 4 penerapan teknologinya ya, yaitu dari sisi manajemen sistem, proses birokrasi, pengembangan organisasi, dan proses tawar-menawar. Manajemen sistem kita bahas dari sistem organisasi yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. Ya. Kemudian kalau dari proses birokrasi merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi, opini atau pendapat manajemen puncak dan perubahan yang ditentukan pembuat dalam pengambilan keputusan.
Lalu pengembangan organisasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan atau harapan individu atau komunitas yang muncul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasinya. Yang terakhir adalah proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Kita lanjut lagi. Perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi di sini adalah teknosentrik, kemudian sosiosentrik, dan konflik. Teknosentrik maksudnya adalah ketika teknologi komunikasi itu tercipta, teknologi tersebut dianggap sebagai faktor dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Ya, contohnya gadget. Dengan adanya perubahan teknologi yang semakin canggih, orang-orang pasti akan fokus terhadap gadget dengan fasilitas yang ada sehingga memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Kemudian sosiosentrik, fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi. Contoh isu-isu sosial dan perubahan sosial. Kemudian konflik tertuju pada proses pengambilan keputusan. Misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik yang dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Nah, desain sistem tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang dikenal dengan siklus kehidupan sistem. Pelaku teknologi komunikasi siapa saja? Yaitu pemakai, ya, kita sebagai user atau pengguna, kemudian perusahaan penyedia jasa telekomunikasi seperti Telkom, kemudian Indosat, gitu ya, Indosat Oridu, kemudian Tri dan sebagainya. Lalu produsen peralatan komunikasi. Di sini perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas baik serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Contohnya apa? Kalau produsen peralatan komunikasi bisa dari Huawei, Smartfren, dan masih banyak lagi ya. Lalu badan yang mengatur. Mengeluarkan peraturan dan persyaratan standar pelaksanaan berdasarkan pengalaman, tingkat teknologi yang ada, perkiraan perkembangan yang dicapai oleh industri sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah. Badan yang mengatur bisa saja ini menggunakan Undang-Undang ITE, ya. Lalu terakhir adalah informasi. Informasi, apa perbedaan data dan informasi? Kalau data, dia masih bersifat mentah. Sedangkan informasi di sini datanya sudah diolah dan sudah diuji tingkat kebenaran dan ketercapaiannya sehingga sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, pihak manajemen dalam membuat keputusan dia perlu informasi. Ya, perlu informasi. Nah, di sini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam informasi. Yang pertama adalah informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data. Kemudian yang kedua harus memberikan makna. Dan yang ketiga berguna atau bermanfaat. Nah, ciri-ciri informasi menurut McLeod artinya di sini akurat, yang artinya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tepat waktu, dia harus tersedia informasi tersebut pada saat diperlukan. Relevan, sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan lengkap. Jadi informasi harus utuh, lengkap, tidak setengah-setengah. Nah, jenis informasi di sini ada absolute information, substitusional, filosofik, subjektif, objektif, dan kultural. Kalau absolute dia disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Substitusional, di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Jadi substitusi. Kalau filosofik berkaitan dengan konsep-konsep yang berhubungan dengan pengetahuan dan kebijakan. Kalau subjektif berarti berkaitan dengan subjektif ya.
perasaan, emosi manusia. Objektif berarti karakter logis. Biasanya ini berkaitan dengan data-data. Nah, kalau cultural berarti berkaitan dengan dimensi cultural atau budaya. Komponen informasi ada root of information, bar of information, branch, stick, bud, and leaf. Ya, kalau root ya tahap keluaran pertama biasa disampaikan oleh orang pertama. Kalau bar berarti badan atau batangnya, ya, yang memerlukan informasi pendukung. Kalau branch berarti informasi dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Jadi ada cabangnya. Stick information di sini komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Berbeda ya dengan branch. Kalau bud information, komponen informasi yang sifatnya semi-mikro. Ya, namun keberadaannya sangat dibutuhkan. Leaf information berarti menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi tersebut muncul ke permukaan. Seperti cuaca, perkiraan hujan, gempa, dan seterusnya. Unsur teknologi komunikasi di sini ada berupa tulisan, suara, musik, gambar. Yang kedua adalah alat dan yang ketiga adalah media transmisi. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.